Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Indah Listianingrum dengan NIM 1911320047 kelas BKI 5B Prodi Bimbingan dan Konseling Islam jurusan Dakwah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Univas Bengkulu. Oke, di video kali ini saya akan menyampaikan tentang layanan bimbingan kelompok. Apa yang dimaksud dengan bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Apa yang dibicarakan itu semuanya bermanfaat untuk diri peserta yang bersangkutan sendiri dan peserta lainnya. Dalam bimbingan kelompok dikenal dengan sebagai PK, di mana PK ini ialah pemimpin kelompok dan yang lainnya sebagai anggota kelompok. Ada beberapa tahapan dalam melakukan bimbingan kelompok, yaitu yang pertama adalah tahapan pembentukan, yang kedua tahapan peralihan, yang ketiga tahapan kegiatan, dan yang terakhir adalah tahapan pengakhiran. Oke, bimbingan kelompok kali ini kami akan membahas tentang tips meningkatkan semangat belajar di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia membawa beberapa perubahan kebiasaan pada kehidupan sehari-hari dalam berbagai aspek. Salah satu yang dominan yaitu pada aspek pendidikan. Selama pandemi, proses belajar mengajar lebih banyak dilakukan melalui proses daring atau online dengan menggunakan berbagai aplikasi digital seperti Zoom, Google Meet, Google Classroom, YouTube, via WhatsApp, dan lainnya. Rasa malas kerap dirasakan oleh para siswa karena harus belajar secara mandiri tanpa pengawasan yang ketat seperti pada saat pembelajaran di sekolah. Hal ini tentu akan sangat tidak baik sementara masa pandemi yang belum jelas kapan akan berakhir. Oke, berikut adalah tips untuk meningkatkan semangat belajar. Yang pertama adalah menentukan gaya belajar. Tips meningkatkan motivasi belajar yang pertama yakni adalah harus menentukan terlebih dahulu gaya belajar kalian. Apakah kalian termasuk seseorang yang bertipe visual, auditori, atau kinestetik? Dengan mengetahui bagaimana gaya belajar kalian, otomatis kalian akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan materi yang akan kalian pelajari. Yang kedua adalah membuat agenda belajar. Tips meningkatkan motivasi belajar setelah menentukan gaya belajar, saatnya kalian untuk membuat agenda belajar yang jelas. Hanya dengan membuat agenda belajar ini, belajar yang kalian lakukan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga adalah menghindari gangguan belajar. Tips meningkatkan motivasi belajar selanjutnya, yakni kalian harus menghindari apapun yang bisa mengganggu kalian untuk belajar. Kalian juga harus mengatur waktu antara belajar dengan bermain gadget, bermain sosial media, melihat televisi, dan game online. Hal ini supaya waktu belajar kalian tidak terganggu. Hal ini akan membuat kalian mendapatkan suasana belajar yang lebih baik dan bisa meningkatkan motivasi kalian untuk belajar. Yang keempat adalah gunakan fasilitas pendukung. Tips meningkatkan motivasi belajar berikutnya yang bisa kalian lakukan, yakni dengan menggunakan fasilitas pendukung kalian dalam belajar. Karena memberdayakan fasilitas atau sumber daya juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya. Dengan semakin banyak referensi yang kalian dapatkan, maka akan semakin besar pula peluang kalian untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima adalah tetaplah untuk termotivasi. Tips meningkatkan motivasi belajar setelah sukses menciptakan suasana belajar kalian sendiri yakni tidak lain dari untuk tetap termotivasi dalam belajar. Kalian harus merasa bangga dengan apa yang kamu hasilkan sekarang, kemudian dengan kesadaran untuk terus meningkatkan proses belajar kalian. 6. Istirahat. Tips meningkatkan motivasi belajar terakhir yang harus kalian lakukan agar bisa terus termotivasi belajar, yakni dengan jangan melupakan waktu istirahat kalian. Kenapa?
Karena istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Belajar terus-menerus tanpa memberikan waktu istirahat juga akan membuat otak dan tubuh menjadi lelah. Dengan tubuh yang lelah, proses belajar pun tidak akan maksimal. Nah, itulah 6 tips meningkatkan motivasi belajar yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, tentunya diperlukan niat dan kemauan kuat untuk berusaha. Jadi, jangan patah semangat ya. Terus semangat untuk meraih cita-cita yang ingin kalian capai di masa yang akan datang. Oke, sampai di sini saja video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan follow Instagram saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.